berbeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Kalau semua percaya sama Tuhan, tapi lo kayak gini. Tuhan gua nggak pernah curang. Jangan pakai Tuhan lo ya. Jangan sembarangan Jangan pakai Tuhan lo. Jangan pakai Tuhan lo. ya. Maafin gue ya. Tolong ajarin gue ngaji. Gue ingin hati gue ini dipenuhi ayat-ayat suci Al-Quran. Aku ingin berubah dan ku bertahan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, perkenalkan saya Tuku Wisnu. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk hadir di Grand Launching Odoj One Day One Juice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi mengajak sahabat semua untuk datang di Grand Launching One Day One Juice. Saya saksikan di TV One jam 1 siang di Damai Indonesia. Kita sama-sama akan hadir di sana, dihadiri juga oleh banyak sekali tokoh-tokoh agama yang luar biasa dan puluhan ribu odojers yang mereka berkomitmen untuk membaca One Day One Juice. Sampai bertemu di sana insya Allah. Assalamualaikum. Dan semoga Allah selalu memberkahi kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في
أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam silaturahmi akbar komunitas One Day One Juice yang disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh pemirsa di seluruh Indonesia dalam program Damai Indonesiaku, yaitu dalam program membumikan Al-Quran One Day One Juice yang insya Allah di kesempatan kali ini kita dihadiri seperti yang Anda saksikan, pemirsa yang ada di rumah dihadiri insya Allah lebih dari 50.000 peserta yang berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta. Insya Allah tema kita nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang kita cintai, diantaranya adalah Kiai Haji Nasaruddin Umar, kemudian Kiai Haji Yusuf Mansyur yang insya Allah nanti akan berbagi tentang tema membumikan Al-Quran. Tetapi pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Damai Indonesiaku tentu saja selalu bertanya, sesungguhnya One Day One Juice ini apa sih? Saya sering mendengarkan kata-kata One Day One Juice, tetapi sesungguhnya bagaimana cara bergabung dan apa ini komunitas apa? Nah, kita sudah siap di samping saya seorang ketua umum One Day One Juice yaitu Ustadz Riki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Riki, dalam waktu kita yang sangat singkat ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sesungguhnya One Day One Juice ini kegiatan apa? Ya, komunitas One Day One Juice atau yang lebih dikenal dengan ODOJ, yaitu komunitas tilawah Al-Quran yang menggunakan WhatsApp atau instant messaging, kemudian juga BlackBerry Messenger untuk setoran tilawah harian. Nah, itu akan diundang 30 orang dalam satu grup WhatsApp, dan kemudian akan dibagikan juz yang akan ditilawah atau dibacakan. Targetnya adalah satu hari 30 juz selesai oleh 30 orang. Dan misalnya saya hari ini kebagian juz 1. Nah, besok tugas saya adalah untuk tilawah juz 2. Kemudian lusa juz 3. Dan insya Allah dalam 30 hari khatam 30 juz. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa kita belajar Al-Quran itu setoran begitu ya? Setoran Okay. tilawah. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bertalaki, bukankah dalam pengajaran Al-Quran harus ada mengontrol, harus ada gurunya yang mengontrol bacaan kita, makhraj kita, bagaimana Mas Riki? Ya, jadi yang sangat diperhatikan untuk mengikuti komunitas ini adalah kita sudah tahu sampai di mana kualitas bacaan kita, kemudian untuk yang masih merasa kurang kualitas bacaannya silakan belajar tahsin ke rumah-rumah tahsin atau tahfiz terdekat di kota masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti komunitas One Day One Juice, kualitas dan kuantitas tilawah harian kita lebih terkontrol dengan baik dan terjaga dengan baik dan istiqomah insya Allah. Insya Allah, Ustadz Riki, kemudian bagaimana dengan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia ini khususnya ya, dan konon katanya One Day One Juice tidak saja diikuti oleh jemaah di Indonesia, tapi ada juga di luar negeri. Di luar negeri. Bahkan ini juga datang dari beberapa kota di Indonesia, bukan begitu? Nah, bagaimana dengan pemirsa yang ingin bergabung dengan One Day One Juice? Ya, untuk pendaftaran komunitas One Day One Juice sangat mudah sekali, cukup membuka website One Day One Juice www.onedayOnejuice.org dan bisa mendaftar di situ atau kirim SMS ke 0852 03 kali dan 15 kali. Daftar spasi nama, spasi ODOJ,
spasi domisili, dan nomor handphone atau Tanpa nomor dipungut WhatsApp. biaya apapun. Free, Free. forever, Forever. forever. Subhanallah. Insya Allah. Luar biasa sekali, forever free. Nah, yang lebih menarik lagi ini adalah bahkan diikuti oleh peserta yang usianya 8 tahun. Ya, Nah, betul. ini insya bagaimana, Allah. menarik sekali. Bisa diceritakan sedikit kepada kita. Ya. Anak kecil pun tertarik. Bagaimana dengan kita yang udah tua-tua ini? Ya, jadi yang tergabung dengan komunitas One Day One Juice mulai dari yang sangat muda, masih SD kelas 3, kelas 2, dan sangat bersemangat sekali untuk tilawah 1 hari 1 juz, bahkan sampai usia veteran, Ada 70 pensiun tahun lebih, 70 tahun, 75 tahun, 76 tahun, dan masih istiqomah dan tilawah 1 hari 1 juz gitu. Insya Alhamdulillah. Allah. Nah, sudah berjalan sekitar 6 bulan dan hari ini, pada hari Minggu ini adalah deklarasi One Day One Juice. Nah, kemudian sudah terkumpul berapa puluh ribu peserta One Day One Juice? Ya, dari soft launching One Day One Juice di bulan November tanggal 11 2013 sampai hari ini sudah tergabung 95.000 95.000. odoger. Odoger. Odoger Oh, ada adalah istilahnya odoger. istilah Baik. untuk anggota dari komunitas One Day One Juice. Dan bahkan juga diikuti oleh para artis-artis. Nah, ini sangat menarik sekali bahwa ternyata selama ini kita mungkin punya persepsi artis itu ya bisanya cuma glamor seperti itu. Yeah. Tetapi ternyata tadi ada rekan kita Tengku Wisnu, kemudian Yeah. ada artis-artis cantik yang nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Yeah. Nah, insya Allah Mas Riki, mudah-mudahan dengan acara One Day One Juice, deklarasi One Day One Juice yang disaksikan oleh pemirsa dan Mbak Inesku di seluruh Indonesia, mari kita mulai untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Ini adalah salah satu step bagi kita. Ya. Setelah kita dekat dengan Al-Quran, maka lantas apa yang akan kita lakukan dengan Al-Quran? Yang jelas sudah ditunjukkan kepada kita, Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Surat Al-Furqan ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, tampil dalam suasana yang sangat spesial sekali dalam rangka deklarasi One Day One Juice. 1 hari 1 juz ini adalah upaya untuk membumikan Al-Quran. Nah, pertanyaan besarnya, mengapakah kita harus membumikan Al-Quran? Kiai akan memaparkan pada kita. Silakan Kiai Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih pemirsa, ini hari ini Istiqlal sampai Kubah penuh. Ya, sampai atas ini Masya Allah.
Ini tandanya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebut amai Rasul, ya, yang dikeluhkan oleh Rasul, yang menjadi munajatnya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 30 yang barusan tadi dibaca. Kita baca dulu bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah ya punya rasulnya, kekasihnya Allah ini ya sampai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Betapa umatku telah melalaikan Al-Qur'an. Insyaallah dengan Odoj ini ya saya banyak yang mengira Odoj ini lahir dari saya. Alhamdulillah kedapatan nama. Bukan, saya ini kakak saja. Saya ini orang tua. Udah jadi ayah lah. Ngelihat nih adik-adik, anak-anak, Masya Allah. Begitu punya strategi dakwah yang luar biasa. Tidak punya pilihan kecuali kewajiban saya adalah ikut serta. Mensupport, mendorong, mendukung supaya kemudian strategi dakwah ini luar biasa. Bisa menyentuh kalangan yang mungkin tidak bisa disentuh oleh saya, oleh teman-teman semua. Dan sudah terbukti. Dalam waktu kurang dari 7 bulan, sudah hampir 100.000 komunitas. Mungkin di luar itu lebih banyak lagi. Istri saya itu odager. Ya, tapi dia nggak daftar karena nggak bisa WhatsAppan dia. Aduh, Masya Allah ini Alhamdulillah. Terus pengurus-pengurus Yayasan Darul Quran semuanya berodoj. One day one juice, kecuali Yusuf Mansur. Ini emang saya tidak boleh ditiru ya. Saya agak kurang agak kurang istiqomah. Tidak berodoj. Ya, tapi 5 dodge. Ya. 3 dodge. Ya kan kita mah murojaah judulnya. Alhamdulillah ngerapalin Quran aja. Nah, dengan kita kemudian membaca Al-Quran saja, insya Allah udah terhindar dari apa yang disebut oleh Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30 ini. Bahwa kita tidak termasuk yang disebut oleh Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sekarang coba geser ke ayat sebelumnya, kira-kira ayat 6. Surahnya yang sama, surah Al-Furqan. Pemirsa di rumah silakan buka Al-Qur'annya. Surah Al-Furqan ayat 6. Ya, ketemu itu ayat Qul anzalahul ladzi. Betul ya? Ayo kita baca bareng-bareng dulu. Qul anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurar rahima. Yang menurunkan Al-Quran ini, Qul anzalahu, yang menurunkan Al-Quran ini katakanlah, alladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard. Adalah Allah yang maha mengetahui segala rahasia di langit dan di bumi. Kalau pengen dibuka informasi oleh Allah, apapun informasinya, maka bukalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Siapa di sini yang belum punya jodoh? Yang belum berjodoh, mana yang berjodoh? Jodoh. Oke. Di mana nyari informasi? Di mana nyari rahasia jodoh kalian semua di mana? Hanya Allah yang tahu. Kalau pengen tahu rahasia jodohnya ada di mana, bukalah Al-Quran. Nanti Allah bukakan rahasianya. Itu tuh ada di balik meja. Ada di balik pintu, kira-kira seperti itu. Siapa yang belum bekerja? Siapa yang belum bekerja? Belum punya pekerjaan atau pengen usaha, belum punya usaha? Di mana nyari informasi pekerjaan? Saudara mencarinya dengan sesama manusia yang sama-sama tidak tahunya. Saudara buka Quran, buka internet, cari tahu kanan kiri, padahal semua rahasia asir semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kalau pengen tahu di mana pekerjaan yang bagus, kalau pengen tahu di mana yang bisa modalin kita, bukalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sederhana. Qul, katakanlah. Anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard. Kalau kemudian kita buka Quran, rahasia itu akan dibagi buat kita. Saya punya sahabat Masya Allah. Asal mau buka warung cambang baru dia tuh suka nggak tahu Mas Agung. Di mana ya warung yang baik buat dia? Di mana ya ruko yang bisa disewa? Di mana ya rumah yang bisa disewa? Di mana tanah yang bisa disewa? Nggak tahu. Tapi sejak kemudian mengenal Al-Quran dia tahu. Gimana caranya? Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, bacalah Al-Quran, mintalah sama Allah, Allah yang membukakan, maka Allah yang bisa membuka itu membuka. Sejalan-jalannya ada rumah disewa, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Seperti kita di kamar yang gelap, nyari kunci nggak ketemu. Tapi begitu dikasih cahaya oleh Allah, maka cahaya itulah yang membimbing kita untuk bisa menemukan apa yang kita cari. Barangkali kita mencari dunia ini tidak dengan cahayanya, tidak dengan cahaya Allah, tidak dengan nurullah. Allahu nurus samawati wal ard. Padahal Allah itulah cahaya langit dan bumi. Dan Al-Quran inilah kalamullah. Artinya Al-Quran ini nempel sama Allah. Allahu Akbar. Kalau kemudian kita baca Quran, Quran ini menjadi cahaya buat kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna war ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan Rabbal alamin. Buat Indonesia. Bila kemudian Indonesia mau dibawa menjadi negeri yang maju. Maju bukan cuma dunia saja, tapi juga akhiratnya. Maka seluruh bangsa Indonesia, bacalah Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Insya Allah negeri ini akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala maju dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi sebuah penegasan bagi kita. Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Di ujung langit dan di ujung bumi, Allah menurunkan kunci rahasianya kepada manusia. Maka manusia yang beruntung adalah dia yang selalu dekat dengan Al-Quran. Manusia yang rugi adalah dia yang jauh dari Al-Quran. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah saya banyak berterima kasih ketika kemudian saya ada di dunia dakwah bersama Prof. Nasaruddin Umar dan banyak lagi kiai dan ulama. Merasa benar-benar terbantukan dengan hadirnya kelompok Odojers ini. Yang pengaruhnya sekarang bukan cuma meng-Indonesia, tapi juga mendunia, bahkan mungkin mengakhirat. Iya kan? Karena ketika kita baca Quran, waghasyathumul malaikah, malaikat-malaikat juga ikut kemudian mendoakan kita, mungkin ikut membaca bersama kita. Insya Allah mudah-mudahan ya komunitas ini ada terus bisa istiqomah, amin ya Allah rabbal alamin. Bahkan secara bercanda tadi saya bicara-bicara dengan para guru dari Odoj, ada Ustadz Fadil Usman, ada Dr. Amir Faisal dan kawan-kawan yang lain bahwa ayo kreativitas dakwanya mana lagi, ditunggu. Insya Allah ini bukan sesuatu yang bid'ah atau apalah, insya Allah lah ini fikut dakwah, ayo bergerak. Nanti mungkin ada komunitas namanya Saumer, tahu nggak Saumer? Puasa. Ya, komunitas yang mencari siapa yang berpuasa, lalu dia kemudian memberikan makanan berbuka. Luar biasa kan? Masya Allah. Saumer, bagus juga Saumer ya. Iya. Saum bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, Saumer, oke. Ya. Nanti ada komunitas puasa tengah hari, tengah bulan, ya. Puasa Yaumul Bid, 13, 14, 15. Bikin komunitasnya. Ada hijabers, betul nggak? Ada nanti kokoers, kainers. Apa kira? Pokoknya yang baik. Kenapa? Mereka yang bermaksiat saja bersatu. Mereka yang berdosa bersatu. Korupsi berjamaah. Kenapa kita tidak bersatu di urusan kebaikan? Innal jama'ata, ya, innal barakata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu bersama berjamaah. Nanti ada komunitas lagi, Dr. Amir Faisal bilang ada komunitas namanya sholat di masjid. Ya, sholat di masjid ada beberapa turunan. Ada yang namanya DIM. Apa tuh DIM? Zuhur in masjid. Oh, oke. Nanti ada AIM. Apa tuh AIM? Asar in masjid. Oke. Ada MIM. Maghrib in masjid. Ada AIM. IIM. IIM tuh orang Cianjur ya. IIM. Isya in masjid. Masya Allah. Ada SIM. Subuh di masjid. Subhanallah. Ayo bergerak terus. Ada nanti komunitas ya galawers. Komunitas orang galau. Ayo Quran ini tadi ayat 6 surah Al-Furqan. Qul katakan, anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard. Kalau ada anak-anak muda mengakrabkan diri dengan Al-Quran, rahasia langit dan bumi Allah buka buat dia. Allahu Akbar. Coba cek hari ini. Berapa rekening saudara-saudara semua? Cek. Catat. Berapa duit? Catat. Lihat ada berapa jerawat di pipinya. Di mukanya. Ada berapa bisul. Penyakitnya seperti apa saja. Bikin daftar riwayat hari ini. Lalu kemudian berubahlah sama Al-Quran. Berubahlah bersama Al-Quran. Masuk ke ATM. Cek saldo. Di layar muncul. Ngapain dilihat-lihat? Sama aja. Begitu dibuka, jegreng 250.000. Ambil handphone, fotoin. Tak, naikin status. Upload. Supaya tahu di tanggal 14. Tanggal berapa sekarang? Hah? 4. Sudah lupa tanggal ya. Wis tuwe kayak lalian. Tanggal 4 Mei, posisi saldo 250.000. Berangkat kemudian, one day one juice. 1 hari 1 juz. Lihat nanti di bulan berikutnya. Jadi 125. Bingung nih. Kata Ustadz bertambah. Kok jadi pegi kok? Tapi lihat dong handphone lo jadi S5. Oh. Alma. Nggak mungkin nggak ada perubahan. Nggak mungkin. Cek. Berapa istrinya sekarang? Cek. Ustadz. Iya. Oke. Canda. Domelin ibu-ibu gitu. Cek status pernikahannya gimana. Tidak berjodoh. Belum bersuami. Belum beristri. Hajar. One day one juice. Nanti orang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menikahkan dia. Ya, ada di sini Odojer akhwat ada yang belum menikah.
Ada? Sini maju satu. Kita kawinin hari ini. Mau nyari apa? Semua di tangan Allah. Mau nyari apa? Informasi ini di jalan Allah. Ente duduk berdua dengan istri di teras rumah kontrakan. Pengen beli rumah ini. Gimana caranya? Ngajiin Quran tuh kontrakan. Ngajiin Quran tuh kontrakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdua dengan suami. Allahu Akbar. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard. Wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Habis selesai ngaji kita doa sama Allah supaya kontrakan ini kebeli. Nggak lama datang yang punya kontrakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan baru bayar. Udah datang aja nagih. Bukan nagih, mau nawarin rumah. Berapa harganya? 145. Jangan bilang, Masya Allah mahal amat. Jangan. Kalem aja. Naikin aja jadi 2 juz. Naikin jadi 2 juz. Bang, kita harus baca Quran, tambahin lagi. Kita baca 1 juz aja udah ada yang datang nawarin. Tambahin 2 juz. Allah akan berikan rumah itu buat kita. Apalagi kita bisa sholat, kita doa. Doa deh sama istri. Ya Allah, tadi ada yang nawarin rumah 165. Istrinya no ya. Bukannya tadi 125. Kok jadi 165? Iya, 40 buat beli mobil. Minta. Ya, semua rahasia ada di tangan Allah. Dan Allah akan bukain kepada siapa yang mencintai Al-Quran. Pemirsa, udah hadir tengah-tengah kita insya Allah Profesor Nasaruddin Umar. Guru saya, guru kita semua. Insya Allah dari beliau akan ada tambahan-tambahan ilmu yang Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita sepakat apa yang telah disampaikan oleh Kiai Yusuf Mansur tadi bahwa kreativitas dalam berdakwah. One Day One Juz adalah wujud nyata daripada kreativitas dalam berdakwah. Mengkondisikan kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Hanya saja muncul satu pertanyaan, ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, bahkan ketika kita sudah hafal dengan ayat-ayat Al-Quran, cukupkah sampai di situ saja? Bagaimanakah dengan pengamalannya? Pada segmentasi yang berikutnya nanti, Kiai Nasaruddin Umar akan mengkritisi tentang segala kasus yang terjadi di negeri ini. Negeri yang dihuni oleh jutaan umat muslim, tetapi justru jauh dari nilai-nilai Islam. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Mari kita buka surah Al-Isra ayat 44 hingga ayat 46. Kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أدبارهم نفورا صدق الله العظيم.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dalam rangka deklarasi One Day One Juz. Ustadz Yusuf Mansur tadi telah memaparkan kepada kita betapa dalam beragama ini kita membutuhkan kreativitas. Ini adalah wujud nyata daripada kreativitas membumikan Al-Quran. Pada segmentasi yang berikut ini guru kita akan memberikan pengkritisan terhadap kita. Boleh saja kita melakukan kreativitas, tetapi haruslah kita mewujudkan bahwa Al-Quran adalah sebuah tatanan yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiai Nasaruddin Umar akan memaparkan pada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para komunitas pencinta Al-Quran, kitab suci kemanusiaan, kitab kemuliaan yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada artinya kita membumikan Al-Quran kalau tidak mampu melangitkan manusia. Kita pernah hidup di surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa pernah hidup di surga, dan memang kampung halaman sejati kita itu sesungguhnya adalah surga. Karena terjadi pelanggaran di situ, sebagaimana disebutkan dalam 4 surah dalam Al-Quran, dalam 4 komponen ayat, akhirnya Nabi Adam dan Hawa dijatuhkan ke bumi. Hadirlah Al-Quran sebagai undangan menjemput kembali sang kekasih Allah untuk naik kembali ke kampung halaman spiritualnya di surga. Karena itu para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, jika ingin kembali ke kampung halamannya semula di surga, mari kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran itu tentu bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafal. Ingat ketika Jibril menurunkan pertama kali Al-Quran, apa yang dibaca pertama, apa yang diajarkan Bapak Ibu sekalian? Iqra. Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Didesak, Iqra. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari. Baru yang keempatnya, Iqra bismi rabbik. Ulama Isyari mengartikan bahwa Iqra yang pertama itu adalah membaca. How to read the Quran. Bagaimana membaca Quran. Iqra yang kedua di situ adalah how to learn. Bagaimana mempelajari Al-Quran. Jadi kita menganalisis tidak hanya membaca dan tidak hanya menghafal. Tapi perintah yang kedua itu, Iqra yang kedua, dalami maknanya. Mengerti artinya dan juga maksudnya. Itu Iqra yang kedua. How to learn, bagaimana mempelajari Al-Quran. Iqra yang ketiga adalah how to understanding the Quran. Bagaimana menghayati sedalam-dalamnya Al-Quran itu. Bagaimana menjiwai Al-Quran itu. Dan Iqra yang keempat, Iqra bismi rabbik, how to consciousness. Consciousness itu kesadaran puncak kita terhadap Al-Quran, apa yang kita katakan dan apa yang kita hafal, apa yang pernah kita baca, Iqra kedua, Iqra ketiga, itu termanifestasi di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita. Sehingga dengan demikian, di dalam pembacaan Al-Quran, para jamaah, para pemirsa, jangan hanya berhenti pada Iqra yang pertama. One day, one juz atau apapun namanya, itu hanya sebatas Iqra yang pertama. Naiklah ke martabat yang kedua, Iqra yang kedua adalah mendalami makna ayat-ayat Al-Quran itu. Dan itu perlu waktu. Alhamdulillah, kita punya kitab terjemahan bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Inggris, di situ ada 7 terjemahan bahasa Inggris. Bisa bandingkan. Dan kita sekarang ini juga sudah ada terjemahan-terjemahan tafsir yang mu'tabar. Bisa kita bandingkan bagaimana penjelasan ayat demi ayat Al-Quran itu. Sesudah itu,
Bagaimana kita menjiwai Al-Quran itu Iqra yang ketiga. Hadirin yang saya muliakan, semakin dibaca Al-Quran itu semakin meresap ke dalam hati kita. Saya ingin mengajak kepada kita semua jangan berhenti hanya pada Iqra yang ketiga. Sebab Jibril 3 kali mengatakan Iqra, Iqra, Iqra. Tidak mungkin Jibril itu akan memerintahkan sesuatu yang redundant. Percuma. Setiap statement Jibril itu pasti ada maknanya. Nah sekarang ini Iqra yang pertama, bagaimana membaca Al-Quran. Iqra yang kedua, bagaimana mendalami isi Al-Quran. How to learn the Quran. Yang ketiga, how to understanding the Quran. Bagaimana menghayati Al-Quran itu sendiri. Dengan demikian, kalau kita sudah membaca sampai Iqra yang keempat, maka kita itu akan menjadi seperti Quran yang berjalan, Bapak Ibu sekalian. Pikirannya lurus, tidak lagi bengkok. Jiwanya santun, tidak lagi kasar. Hatinya putih, tidak lagi abu-abu, tidak lagi hitam. Perilakunya santun, tidak lagi kasar. Subhanallah, itu ada bekas-bekas Al-Quran yang terselip di dalam wajahnya. Adinda kami, Ustadz Yusuf Mansur, banyak memberikan statement yang mungkin lebih merupakan pengalaman pribadi beliau, seorang anak muda yang sukses. Bahwa bersama Quran kita bisa menemukan segala-galanya. Bahwa bersama Quran kita bisa memutuskan apa yang perlu kita putuskan, iya atau tidak. Bersama Al-Quran insya Allah kita akan bisa menghibur diri kita sendiri. Jangan pernah merasa ada kesepian di samping Al-Quran. Orang yang selalu kesepian berarti seperti tidak punya Tuhan. Jangan merasa lonely, rasa sepi sendiri. Manakala kesendirian, justru kesendirian itu sangat dibutuhkan oleh para pencinta Tuhan, para pencari Tuhan. Semakin sepi, semakin indah kita bermesraan dengan Tuhan. Bukalah Al-Quran dan dengan demikian insya Allah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa air mata akan berlinang. Mencintai siapa yang punya firman itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, air mata kerinduan yang menetes karena membaca Al-Quran sedemikian rindunya terhadap Tuhan, mustahil akan masuk neraka. Air mata kerinduan inilah nanti yang akan memadamkan api neraka. Semoga kita semua di samping Iqra pertama, masuk ke Iqra kedua, Iqra ketiga sampai Iqra keempat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah dari sebuah pengkritisan bagi kita. Boleh saja kita mendekatkan dengan Al-Quran dengan menghafalkan ayat-ayatnya. Merasakan lantunan daripada lantunan lagu-lagunya yang nan indah. Tetapi jangan lupa, jangan pernah berhenti sampai di situ. Karena bagaimana kita merasakan kebenaran kalam Allah, kala kita tidak pernah mengalami apa yang telah dialami oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Baik hadirin, silakan dibuka surah Yunus, surah yang ke-10 ayat ke-37. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sadaqallahul azim.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dalam rangka yaitu untuk One Day One Juice. Di kesempatan kali ini kita akan mendeklarasikan One Day One Juice yang disaksikan oleh pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Indonesia dan insya Allah ada di beberapa negara Asia yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan ini adalah the first step, langkah awal kita untuk menuju sebuah langkah yang lebih besar lagi yaitu membuktikan kebenaran Al-Quran. Kembali Kiai akan memaparkan kepada kita sesungguhnya ketika manusia dekat dengan Al-Quran bukan saja sebagai penghafal tetapi sebagai orang yang mengalami kebenaran ayat-ayat Allah. Kami persilakan Kiai. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat. Ketika Allah membuka Al-Qur'annya dengan Iqra, artinya bacalah. Itu fi'il amr, kalimat perintah. Ini juga aneh. Kenapa kitab suci Al-Quran dibuka dengan Iqra? Bacalah. Membaca apa itu ibu-ibu dan bapak sekalian? Bukan disuruh membaca Quran. Karena Al-Quran pada waktu itu belum ada. Makanya Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, saya bukan pembaca. Jadi Iqra tanpa maf'ul di dalam kaidah bahasa Arab atau ulumul Quran, apabila ada fi'il amr tanpa maf'ul itu yufidul am, menunjukkan kepada keumuman. Jadi yang harus dibaca itu jamak di situ, semua. Dan tetap memang yang harus kita baca itu adalah ayat. Cuma perlu saya ingatkan pada kesempatan ini bahwa ayat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah yang seperti kita hafal, yang seperti kita tadaruskan bersama. Itu memang wajib bagi kita umat Islam untuk membacanya. Tetapi jangan lupa, ayat-ayat Allah juga terletak di dalam alam raya ini. Seperti difirmankan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami membentangkan ayat-ayat kami, kata Allah. Ya, di fil afaqi dalam jagat raya ini. Jadi kalau kita melihat pohon itu ayat, melihat bintang, matahari, langit dan lain-lain sebagainya, bahkan melihat manusia, melihat kucing, apapun yang kita lihat sesungguhnya itu adalah ayat. Apa yang dimaksud ayat? Kullu ma siwallah yakni al-ayat. Segala sesuatu yang bukan Allah itu adalah ayat. Alam raya ini disebut ayat. Makanya itu disebut alam juga, bahasa Indonesianya adalah tanda. Dari akar kata alima, mengetahui. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran. Iqra di situ bukan hanya perintah membaca Quran dalam pengertian kitab-kitab suci yang kita baca, ya. Tetapi yang perlu dibaca di situ adalah kitab-kitab kauniyah. Huruf-huruf kitab kauniyah itu adalah pohon, bintang, bulan, binatang dan sebagainya. Bacalah itu. Dan tetap dalam metodologi tadi. Iqra yang pertama melihat misalnya memotret sebuah pohon. Itu Iqra pertama, melihat bagus. Iqra kedua adalah subhanallah. Dari tanah yang sama kok bisa buahnya manis, yang sebelahnya pohon ini kecut. Ini berpikir kita. Iqra yang kedua di situ. Iqra yang ketiga, contohnya, pohon kelapa ini ditanam oleh almarhum bapak saya. Setiap kali dia melihat pohon kelapa itu, dia membayangkan wajah bapaknya. Sehingga dia mencintai pohon itu. Jadi ada perasaan cinta terhadap segalanya, itu sudah Iqra yang ketiga. Manakala seorang muslim masih suka membenci orang lain, membenci sesamanya, tidak sayang terhadap tumbuh-tumbuhan, tanaman, maka itu belum pembaca Iqra yang ketiga. Dan nanti pada saatnya kita membaca Iqra yang ketiga, Iqra yang keempat adalah sesungguhnya tidak ada benda mati dalam kamus Tuhan. Makanya itu Rasulullah bersahabat semua. Kita perlu menghayati ini Bapak Ibu sekalian. Mengapa umat Islam di Indonesia sekarang ini kelihatannya masih ada kontradiksi. Satu sisi banyak hafal Quran,
banyak sekali membaca Al-Quran, tetapi pada sisi lain perilakunya kasar, tidak jujur dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin karena kita berhenti pada Iqra pertama dan Iqra yang kedua, belum masuk ke Iqra lanjutannya itu. Mungkin kita hanya membaca Iqra dalam pengertian membaca Quran, belum membaca kitab-kitab Allah yang lain, ayat-ayat kauniyah. Kita lihat abad pertengahan, Bapak Ibu sekalian, ada 27 tokoh yang tersohor yang pernah dilahirkan oleh pemikir muslim yang sangat terkenal seperti Jabir bin Hayyan. Malam hari habis waktunya membaca Al-Quran, tapi di siang hari dia meneliti sampai disebut dengan bapak ilmu kimia, the father of chemistry. Bagaimana mungkin hati yang kasar bisa menjadi lembut? Itu ditemukan di dalam sajadah. Di siang hari dia membaca kitab kauniyah. Pasti besi ini, logam ini bisa menjadi logam mulia kalau digosok jadilah emas, harganya mahal. Batu ini kasar, kalau ini digosok itu pasti akan menjadi berlian, jatuhnya pasti sangat mahal. Oleh karena itu kita jangan berhenti hanya membaca Quran dalam pengertian ayat-ayat yang tertulis Quraniyah. Bacalah kitab-kitab Allah yang lain yang ada di jagat raya ini. Umat Islam kelemahan kita baru mahir membaca Al-Quran kitab kauniyah, kitab Quraniyah, tapi belum sampai paralel kapasitasnya untuk mengkaji kitab-kitab kauniyah. Padahal dulu masa jayanya Islam itu paralel antara kajian kitab Quraniyah dan kajian kitab kauniyah. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi para ahli ilmu pengetahuan pada masa lalu adalah orang-orang Islam. Terbukti mereka tidak hanya berkutat menghafalkan Al-Quran. Mendekat kepada Al-Quran tidak dalam arti membuktikan kebenaran nilai sastranya, tetapi adalah kebenaran dari pesan-pesan ilahi. Pertanyaan besarnya, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih sampai pada level pembaca dan penghafal tetapi belum mengalami kebenaran Al-Quran? Pada segmentasi yang berikutnya nanti kita akan saksikan bersama deklarasi One Day One Juz yang insya Allah akan dihadiri oleh tokoh-tokoh dan tentu saja para artis-artis yang menjadi duta daripada One Day One Juz, diantaranya adalah Teguh Wisnu, kemudian ada Oki Stiana dan ada beberapa perwakilan dari MUI. Untuk itu tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Istiqlal dan pemirsa yang di rumah, mari kita membaca surat Toha ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul azim.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dalam rangka deklarasi One Day One Juice atau ODOJ. Dan tadi guru-guru kita telah memaparkan kepada kita betapa pentingnya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah ada sekelompok anak muda yang membuat sebuah gerakan yang sangat besar sekali yang bahkan diikuti hampir 100.000 peserta ODOJ. Dan bahkan sudah mampu meraih rekor muri. Alhamdulillah ini adalah sebuah gerakan yang patut kita apresiasi. Tetapi sekali lagi seperti yang telah disampaikan tadi oleh Kiai Nasaruddin bahwa jangan sekedar menjadi penghafal tetapi sekaligus sebagai pembukti daripada kebenaran ayat-ayat Allah. Di segmentasi yang berikut ini kita akan berbincang-bincang dengan para duta dari One Day One Juice. Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, diantaranya adalah Umi Pipik. Assalamualaikum Umi. Kemudian ada juga Oki Setiana, Assalamualaikum. Nah ini peserta paling muda ini usianya 8 tahun. Peserta ODOJ paling muda usia 8 tahun dan bahkan sudah mampu untuk berbebean dan berWhatsApp ya, subhanallah. Kemudian ada Teguh Wisnu, Assalamualaikum, yang sangat populer sekali. Dan ada juga pembina daripada ODOJ, beliau adalah guru kita Ustadz Dr. Amir. Assalamualaikum Kiai. Dan yang terakhir adalah guru saya, sahabat saya dari MUI yaitu Ustadz Fahmi Salim. Mudah-mudahan akan ada fatwa di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Umi dulu. Umi mungkin ada yang bisa disampaikan dengan gerakan yang sangat luar biasa sekali ini. Singkat-singkat saja, silakan Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya berdiri sekarang di sini, saya mengingat kemarin saya pernah berdiri di sini. Jadi ini mengingatkan saya sebenarnya. Boleh enggak sebelumnya saya minta dibacakan Al-Fatihah untuk suami saya sendiri. Ini karena ini aduh wajah-wajah ahli surga semuanya penghafal Al-Quran. Boleh ya sebentar ya kita baca Al-Fatihah buat guru saya, buat suami saya, boleh ya. Allah hadin ya wali kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan Haji Muhammad Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail modal Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini Allah lapangkan kuburnya. Baik Umi, mungkin langsung ada pesan untuk para peserta Buat ODOJ. saya One Day One Juice ini luar biasa. Komunitas ini membuat kita mempunyai tugas. Tidak ada kata terlambat untuk terus kita belajar Al-Quran. Di sini semua mungkin sama-sama belajar, membaca sama-sama. Dan ini khususnya kita kepengen punya anak yang bisa ngaji, kepengen punya anak yang bisa baca Al-Quran dari kitanya dulu. Orang tuanya dulu yang baca Al-Quran di hadapan anak-anak. Jadi ini One Day One Juice ini mengajarkan kita luar biasa. Duduk sama-sama dengan anak-anak. Dari anak kecil ini contohnya. Ibunya, kalau perlu satu keluarga One Day One Juice yuk sama-sama satu Ikutan di rumah semua. gitu. Ini luar Baik, biasa. terima kasih Umi. Berikutnya kepada Oki, silakan Oki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali kepada Allah karena Allah izinkan saya untuk bergabung di komunitas One Day One Juice. Saya dari ODOJ 18. Jadi alhamdulillah karena ternyata mulai aktif ini kan One Day One Juice ini mulai September 2013. Sampai sekarang ternyata yang ikut hampir 100.000 orang, komunitas non-profit yang sama-sama punya visi misi untuk membumikan Al-Quran. Sehingga alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman segrup saya yang terus menanyakan pada saya, bahkan tadi sebelum saya maju gimana tilawahnya Mbak Oki gitu ya. Jadi terima kasih sudah mengingatkan. Oke. Nah sekarang Ibrahim nih, Assalamualaikum Ustadz Ibrahim. Mic-nya di, nah ini ada pesan-pesan untuk kawan-kawan kita, terutama yang sudah tua-tua yang gede-gede kok nggak bisa ngaji gitu. Ibrahim aja 7 tahun udah bisa ngaji, gimana? Sudah berapa juz yang dihafalin? 5,5 juz. Allahu Akbar. What about you? Satu hari 5,5 juz. Bukan, sudah hafal. Ya nggak, ya sudah hafal, baik. Terima kasih. Kalau Ustadz Agung berapa juz? Waduh, buru-buru. Ibrahim nih anggota ODOJ termuda. Termuda? Ya, 8 yang paling tahun? tua 70 tahun, yang paling muda Ibrahim berapa Seng? 8 tahun. Alhamdulillah kalau saya satu hari kelar 30 juz. Itu luar biasa. Baca kulhu 3 kali. Silakan Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Teguh Wisnu, saya dari grup Odoj 107. Alhamdulillah saudara-saudara saya yang di 107 cukup sabar untuk mengingatkan saya karena saya banyak utangnya. Banyak utangnya, maksudnya nggak pernah selesai gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa kali juga selesai, tapi penuh kesabaran nih saudara-saudara saya di grup 107, terutama Aki Andri dan banyak yang lain pada mengingatkan saya. Aki gimana? Sudah kholas belum? Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, insya Allah kholas. Luar biasa. Sebagai Dewan Pembina, Ustadz Amir Faisal, bagaimana? Apa yang ingin disampaikan? Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan, kita harus lelah dulu. Dan kita akan merasakan indahnya surga kalau kita berlelah-lelah. Ketika kita hidup bersama Al-Quran akan terasa lelahnya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahagia makan karena kita berpuasa dari fajar sampai maghrib. Kita akan bahagia masuk surga karena kita berlelah-lelah membaca Al-Quran. Jangan pernah kapok membaca Quran. Berlelah-lelahlah karena ini jalan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia ini paling penting sekali. Apakah ada fatwa nih untuk Odoj? Berat sekali kesannya. Berat. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Saya atas nama pribadi dan juga mewakili institusi Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan rasa syukur dan bangga atas inisiatif dari komunitas anak-anak muda yang menciptakan satu wadah dakwah baru bernama One Day One Juice. Ini betul-betul sangat amazing, sangat inspiratif, apalagi roman-romannya kita ini mau masuk bulan Ramadan. Ya, bulan Quran kita mesti siapkan, jadilah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir di sini ataupun yang ada pemirsa di rumah harus mendaftar jadi anggota Odoj. Ini fatwa loh Pak. Jelas ya, di garis merah di bawahnya. Pak Yusuf Mansur saya mohon izin ini fatwa ini. Yang kedua fatwanya para calon pemimpin kita, capres juga harus bisa baca Quran. Harus gabung di sini berarti. Iya, jangan menyepelekan syarat membaca Quran harus bisa, jangan disepelekan bagi para calon pemimpin. Karena dalam Quran dinyatakan tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di dalam ayat lain surat Al-A'raf ayat 175, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Jadi ini ayat menunjukkan kepada kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu yang terpilih ini adalah takbir. Takbir. Orang-orang yang dipilih ini salah satunya adalah calon pemimpin. Terpilih di antara hamba-hamba Allah yang lain. Diwariskan kata Allah kepada mereka Alkitab Al-Quran ini. Ada di antara mereka yang zalim, gak mau, dengar Quran aja gak mau. Baca aja kagak. Meramaikan, mendorong, mensupport aja kagak. Nah ini zalim ini. Ada fatwa yang terakhir mungkin? Fatwa yang terakhir, maka itu kita harus mengikuti arahan Quran ini ya. Jangan sampai kita melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan pegangan hidup di dunia untuk mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa kasih. yang dirahmati Allah. Bersabarlah, sesaat lagi kita akan saksikan prosesi deklarasi One Day One Juice tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari buka Al-Qur'annya surat An-Nahl ayat 89.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial menampilkan deklarasi One Day One Juz, perjalanan 6 bulan yang akhirnya kita bersepakat dan kita insya Allah bersumpah bersama-sama untuk meneruskan gerakan mendekatkan diri kepada Al-Quran yang dipelopori oleh pemuda-pemuda yang insya Allah akan diridhai Allah dengan sebuah organisasi yang disebut dengan One Day One Juz atau yang kita kenal dengan ODOTS. Berikutnya kita akan dengarkan dan kita ikuti bersama apa yang akan dideklarkan oleh Ketua Panitia Deklarasi One Day One Juz yaitu Saudara Ustadz Khaidir. Kami persilakan. Deklarasi Indonesia Cinta Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kami komunitas One Day One Juz menyerukan kepada bangsa Indonesia. Satu, untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Dua, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Tiga, menyeru kepada pemimpin negeri untuk menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat.
Komunitas One Day One Juice mendeklarasikan Gerakan Indonesia Cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jakarta, 4 Mei 2014. Baik, terima kasih Saudara Haidir, dan selanjutnya adalah penyematan brand ambassador kepada Saudara Teguh Wisnu dan Saudari Oki yang akan diserahkan oleh guru kita Kiai Nasaruddin Umar sebagai brand ambassador One Day One Juice. Kami mohon untuk dipercepat. Teguh, Wisnu, dan Oki adalah brand ambassador dalam bidang entertainment yang akan diserahkan secara langsung oleh guru kita Kiai Nasaruddin Umar. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pesan bagi kita, betapa kita semua, siapapun kita, artis, apapun jabatan kita, adalah manusia-manusia yang selalu dekat dengan Al-Quran. Allahu Akbar! Baik, selanjutnya kepada Oki. Kami persilakan, Kiai. Setelah penyematan brand ambassador One Day One Juice, kita akan saksikan pemberian penghargaan rekor muri dari Om Jaya Suprana yang akan diserahkan kepada Ketua One Day One Juice. Odots adalah kenapa diberikan rekor muri? Karena Odots telah membuktikan peserta terbanyak komunitas pembaca Al-Quran yang hampir mengumpulkan puluhan ribu pembaca Al-Quran. Kami persilakan kepada perwakilan dari Odots. Om Jaya Suprana, silakan. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Anda. Peristiwa akbar seperti ini yang menggetar sukma seperti ini, sebenarnya di lain tempat, di lain negara sudah pernah terjadi belum? Belum pernah ya? Insya Allah. Ya, saya kira demikian. Ya, karena saya juga belum pernah mendengar ada peristiwa demikian dahsyat seperti yang terjadi hari ini. Nah, kemudian ini menunjukkan kerendahan hati Anda semua. Yang diajukan ke Muri waktu itu adalah sebagai rekod Indonesia. Namun setelah menyaksikan apa yang terjadi di sini, kemudian juga dengan penegasan dari Bapak dan Anda, maka kami tidak memberikan rekod ini sebagai rekod Indonesia. Kami dengan sangat menyesal tidak akan memberikan sebagai rekod Indonesia, karena rekod ini adalah rekod dunia. Allahu Akbar. Ya, jadi Anda setuju semua kalau ini adalah rekod dunia? Ya, saya lihat di situ ada teman-teman kita sudah meneteskan air mata. Memang ini adalah peristiwa yang sangat mengharukan. Ya, maka tepuk tangan saya kira untuk panitia One Day One Juice. Allahu Akbar. Nah, terima kasih Om Jaya. Dan kemudian masih satu lagi. Tadi kan disebutkan bahwa gerakan ini adalah untuk memanggil bangsa Indonesia. Karena ini adalah rekod dunia, maka yang menerima panggilan untuk gerakan ini bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh umat manusia di planet bumi ini. Oke. Baik, selanjutnya kami persilakan Om Jaya Suprana akan menyerahkan 3 plakat kepada pengurus One Day One Juice. Ini masih seperti yang kita ketahui Indonesia. tadi. Nanti ini akan diserahkan, tapi akan kita nanti diganti menjadi rekod dunia. Ya, atas rekod membaca Al-Quran oleh peserta terbanyak dianugerahkan kepada komunitas One Day One Juice. Ini masih ada.
kepada Baik, para itulah artis tadi pemirsa pendukung yang One dirahmati Day Allah, One Juice. kita telah mengikuti prosesi deklarasi One Day One Juice, 1 hari 1 jus. Mudah-mudahan ini adalah sebuah langkah awal yang baik bagi kita, langkah awal sebuah embrio yang nantinya akan menciptakan sebuah langkah yang besar bagi kita untuk lebih mencintai Al-Quran, untuk lebih dekat kepada Al-Quran, dan tentu saja kita sampai pada level kita membuktikan kebenaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Damai Indonesia dalam sebuah persembahan yang amat sangat spesial, yaitu deklarasi One Day One Juice. Seperti yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, ada satu hal yang patut kita ingat, kegiatan ini adalah merupakan upaya bagi kita untuk membumikan Al-Quran sekaligus untuk melangitkan manusia. Saya Agung Isulhaq, mewakili kerabat kerja Damai Indonesiaku dan pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadirin hadirat yang berbahagia dan juga para pemirsa di rumah. Hari ini betul-betul hari bersejarah dan kita memang membuat sejarah hari ini. Kita mendeklarasikan sesuatu yang sangat istimewa di mata umat dan juga di mata Allah, di mata para malaikat. Yaitu upaya untuk membumikan Al-Quran di bumi tanah air kita yang tercinta, bahkan di bumi kolom langit ini, dalam upaya untuk melangitkan kembali manusia, kembali ke kampung halamannya di surga, seperti nenek moyang Adam dan Hawa kita dulu diciptakan dan hidup tenang di sana. Untuk itu para pemirsa, mulai hari ini kita berikrar dalam hati kita masing-masing untuk mulai mencintai sepenuh hati Al-Quran dengan cara membacanya dan kemudian mentadabbur ayat-ayat kauniyah alam raya yang juga di-cover di dalam Al-Quran. Karena itu para pemirsa, anak-anak kita perlu dibimbing untuk menjadi anak-anak yang soleh, solehat. Salah satu ciri anak soleh, solehat ialah anak itu mengenal dan mencintai Al-Quran. Bukan hanya mencintai, membaca, tapi juga mengamalkan, menghayati kandungan ayat suci Al-Quran. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh salah seorang tokoh muda kita. Boleh umur muda tetapi doa bisa makbul. Kita persilahkan Adinda Ustaz Yusuf Mansur memimpin doa bersama kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Ya Allah, bimbinglah kami semua masyarakat Indonesia dan dunia untuk bisa mengenal Quran, mencintai Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, kami minta kepadamu, Presiden dan Wakil Presiden yang juga mencintai Al-Quran, yang mengenal Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mementingkan Al-Quran, tidak menganggap sepele Al-Quran, menggunakan Al-Quran juga sebagai pedoman bagi negeri ini ya Allah, di luar undang-undang manusia. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kekuatan kepada kami untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Berikan ya Allah pahala dan kebaikan buat siapapun yang menggagas kebaikan demi kebaikan, termasuk penggagas-penggagas Odoj dan pelaku-pelakunya ya Allah. Mudah-mudahan lebih lagi merata ke seluruh penjuru duniamu ya Allah, menjadi terbiasa hamba-hambamu membaca Al-Quran dan menelaahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung kita.